Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat tahun baru Imlek untuk setiap Bapak Ibu yang merayakannya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang pagi hari ini nuansa merahnya cukup dominan. Kita senang dengan keceriaan yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Kerugma, Didake, dan Terapeia. Artinya ini adalah satu karya Tuhan Yesus yang terus mengajar, terus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mendemonstrasikan kasih Allah kepada manusia di dalam dunia ini melalui tindakan-tindakan konkret. Saya akan memulai pemberitaan firman ini dengan mengisahkan ada seorang pria. Seorang pria muda ini adalah seorang tunawisma. Tapi tidak hanya sekedar dia tunawisma, tapi dia juga adalah seorang yang berjuang mengatasi kecanduannya. Sampai satu kali dia masuk atau dia bergabung di dalam suatu lembaga pelayanan tunawisma. Dan itulah menjadi awal perjalanan dia, awal perjalanan yang panjang baginya untuk menuju kepada suatu pemulihan. Dalam suatu proses pemulihan itu, ia menemukan kembali kecintaannya kepada musik, sehingga dia kemudian bergabung dengan satu kelompok musisi yang memang secara khusus memiliki hati melayani para tunawisma. Satu kali kelompok ini meminta kepada pria muda ini untuk kemudian tampil solo, untuk membawakan sebuah karya Handel dari oratorio Mesaya yang berjudul, saya langsung terjemahkan saja, Mereka yang Berjalan dalam Kekelaman. Ia kemudian menggunakan kata-kata yang ditulis oleh Nabi Yesaya pada masa kekelaman bangsa Israel dan mulai menyanyi. Kalimatnya begini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya, terang telah bersinar. Itu kutipan dari Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Ada seorang kritikus musik ketika mendengar pujian dari pria muda ini, dia menulis demikian. Ia membuat lirik lagu tersebut seolah-olah berasal dari kehidupannya sendiri. Ia telah melihat terang, ia telah merasakan terang, ia melihat perbedaan antara terang dengan gelap di dalam kehidupannya. Dan nyanyian ini menjadi satu nyanyian proklamasi bahwa ia sudah melihat terang dan hidup di darang terang. Sudah berpindah dari kegelapan kepada satu kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah di abad kini. Tetapi firman Tuhan mencatat di abad-abad awal, itu juga kemudian ada orang yang melihat terang. Pada abad mula-mula, penulis dari Injil Matius ini, yaitu Matius itu sendiri, itu mengutip bagian ayat yang kita tadi baca, itu ayat 15 dan 16, kutipan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang pertama. Matius adalah seorang murid Tuhan Yesus yang mengalami kasih Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, dan ia keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang penuh dengan pemerasan, dari kehidupan yang penuh dengan penipuan-penipuan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Saudara, dia adalah seorang pemungut cukai. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 diperlihatkan bahwa saat itu Yesus melihat Matius itu duduk di rumah cukai. Matius pemungut cukai. Dan bagi orang Yahudi,
seorang pemungut cukai itu sama hinanya dengan seorang pelacur. Jadi ketika Matius sedang menghitung-hitung hasil pemerasannya, hasil penipuannya, ya, saat itulah Tuhan melihat dia. Kalau kita menghubungkan itu, mensejajarkan dengan pelacur, saat itulah Matius dilihat oleh Tuhan dalam tanda kutip sebagai pelacur yang mungkin saat itu sedang berhubungan seks dengan orang yang bukan suaminya. Tuhan melihat Matius dan Matius melihat mata Tuhan. Dia melihat terang kasih itu tuh terpancar menghampiri dia. Dan ketika Yesus kemudian mengajak dia dengan kalimat, ikutlah aku. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, engkau tidak di situ tempatnya. Engkau tidak ditadirkan di situ. Engkau Matius, aku mencintaimu. Aku melihat dirimu. Aku melihat isi hatimu. Aku tahu pikiranmu. Aku tahu motivasimu ke dalam. Aku juga tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu dosa-dosamu yang tidak akan pernah bisa tersembunyi dari diriku. Dan aku tahu engkau akan melakukan apa di depan sana. Jadi mata Tuhan melihat Matius dan Matius melihat mata Yesus ini. Dan kemudian disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-9 itu, Matius berdiri dan mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Ia berubah dari seorang pemungut cukai menjadi seorang murid Tuhan. Ia berubah dari seorang pemeras yang kejam menjadi seorang yang mengabarkan kebenaran. Ia berubah dari seorang yang begitu keji sekali, menipu orang, dan menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang pernah mengira bahwa seorang pemungut cukai bisa berubah? Seorang yang begitu kejam, begitu penipu, begitu pemeras bisa berubah. Siapa yang pernah bisa mengira bahwa pemuda tadi itu bisa berubah dari kecanduannya? Soal secara manusia dan secara kita tahu sejarah hidup manusia itu sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi itu terjadi. Matius berubah. Pemuda itu berubah. Mereka bisa menyaksikan kemudian satu perbedaan hidup. Hidup dalam terang dengan hidup di dalam kegelapan. Dan melalui itulah mereka kemudian akhirnya mengambil satu sikap. Mau hidup di dalam terang. Mau mengambil kesempatan itu untuk hidup di dalam terang. Nah, Matius ini kemudian menuliskan kepada kita bacaan yang tadi kita baca di Matius pasal yang keempat ini ayat yang ke-12 sampai 23. Matius mengawali dengan satu kalimat yang bagi kita untuk apa ya dia harus berkata demikian, bunyinya demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Betlehem, ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara, untuk apa Matius kemudian menuliskan kata-kata itu? Saat itu Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Apakah karena Yesus begitu takutnya sama Herodes, takut juga dia akan ditangkap sehingga kemudian dia harus pindah dari Nazaret ke Galilea. Masuk lagi lebih dalam lagi ke desanya yaitu ke Kapernaum. Kenapa? Kenapa harus demikian? Apa yang sebenarnya yang Matius mau sampaikan ketika kata-kata itu, kalimat-kalimat itu dituliskan dengan spesifik sekali. Pindah dari Nazaret ke Galilea, ke Kapernaum. Firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-14 mengatakan bahwa supaya
genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu ada kutipan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang pertama. Di situ ada dua suku Israel yang disebutkan, yaitu Zebulon dan Naftali. Saudara, Zebulon adalah anak yang kelima dan Naftali adalah anak yang ke-10 dari Yakub. Dua suku ini adalah dua suku yang menepati area wilayah kecil, sebagian kecil yang berada di sebelah timur Sungai Yordan. Dan 10 suku yang lain itu berada di bagian barat Sungai Yordan. Nah, karena daerah ini adalah daerah di sebelah timur Sungai Yordan, daerah ini menjadi daerah yang bisa berkembang terus berkembang dan berkembang pesat sekali, bisa sampai ke Dekapolis. Tapi jangan pernah lupa bahwa perkembangan ini bukan menjadi satu perkembangan yang sebenarnya positif untuk Naftali dan Zebulon ini. Perkembangan ini justru sebenarnya menyebabkan penderitaan. Pertama, mereka akan semakin mereka berkembang ke timur sana, mereka akan semakin jauh dari 10 suku, semakin jauh dari Yerusalem. Tapi tidak hanya itu, kita tahu bahwa sungai itu seringkali bisa menjadi satu benteng pertahanan untuk berhadapan dengan musuh-musuh bangsa Israel. Ketika 10 suku ini berada di sana, mereka masih punya benteng, yaitu Sungai Yordan. Tetapi Zebulon dan Naftali ini tidak punya benteng sungai untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa kafir yang berada dekat sekali, sangat dekat sekali dengan mereka. Nah, oleh sebab itu, walaupun wilayah mereka itu bisa makin besar, mereka hidup tidak aman. Dan mereka hidup tidak makmur dan kaya. Kenapa? Di catatan firman Tuhan mengatakan mereka itu menjadi bulan-bulanan dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mereka akan dengan cepat sekali bangsa-bangsa kafir itu akan menyerang Zebulon dan Naftali ini. Sampai kemudian catatan Alkitab pernah dikatakan bahwa sampai satu kali ada satu tentara yang begitu bengis, kejam dan begitu pintar sekali berperang, yaitu bangsa Asyur, bangsa yang paling kejam dipimpin saat itu oleh Tiglat-Pileser yang ketiga. Habislah Zebulon dan Naftali. Mereka kemudian akhirnya dijajah, ditawan oleh Asyur. Saudara, kita bingung mungkin ya, kenapa kok Matius mengutip itu dan memasukkan ini ketika Yesus mulai pertama kali dalam satu pelayanannya. Kenapa harus kutip demikian? Kenapa harus kemudian mengucapkan itu? Orang-orang Israel yang menjadi pembaca dari tulisan Matius ini tahu sekali kisahnya Zebulon dan Naftali itu. Mereka tahu kisahnya di dalam Yesaya pasal yang ke-8 dan 9 itu, tahu dengan jelas saat itu Zebulon dan Naftali atau Galilea adalah satu daerah yang sangat menderita. Mereka berada di dalam tekanan musuh. Mereka berada di dalam bayang-bayang maut. Mereka berada di dalam kegelapan. Namun saat ini ketika Matius menuliskan itu, Matius juga memberikan satu tanda. Ingat, saat ini pun Zebulon dan Naftali juga berada di bawah kegelapan penindasan bangsa Roma. Namun lebih jauh, untuk apa Matius mau mengatakan itu? Untuk apa dia sengaja kutip itu dan kemudian tawarkan itu sebagai satu pembuka Yesus mau mulai satu pelayanan? Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius mau mengatakan demikian, bahwa Allah tidak pernah melupakan, apalagi meninggalkan mereka. Itu adalah nubuat yang begitu lama, jauh di sana. Bukan hanya puluhan tahun, bukan hanya ratusan tahun, itu tahun-tahunnya luar biasa. Sampai kemudian mereka mengalami suatu kondisi yang terus menderita. Begitu lamanya
orang yang sedang menderita mungkin akan merasakan Allah sudah melupakan kita. Orang yang sudah mengalami penderitaan yang begitu sangat-sangat dalam, orang akan mengatakan, Tuhan sudah ingat saya lagi. Tuhan sudah lupakan saya. Tapi Matius mau memberikan satu penegasan. Di awal Yesus memulai pelayanannya. Bahwa Allah tidak pernah melupakan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah membiarkan mereka terus-menerus di dalam kegelapan. Tidak pernah meninggalkan mereka dalam cengkeraman dan kecemaran-kecemaran itu. Allah tidak pernah melupakan mereka dan meninggalkan mereka. Ketika Yesus kemudian memulai pelayanan itu, dengan kutipan ini Matius mau menegaskan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terang itu telah terbit. Terang itu bisa dilihat. Tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan itu kamu ada saat ini dalam kegelapan, ada cengkeraman maut, dinaungi oleh maut, ada terang sekarang. Dan terang itu telah terbit. Surah itulah penegasan yang mau dikatakan oleh Matius menjadi satu proklamasi awal di awal pelayanan Tuhan Yesus. Allah mau menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan umatnya. Tetapi yang kedua juga, ketika Yesus memulai pelayanannya itu masuk ke Kapernaum, ke kota yang kecil itu, ke satu kota di mana dekat sekali dengan bangsa-bangsa lainnya, Yesus memberikan satu penegasan bahwa terang yang telah terbit itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi terang yang telah terbit ini juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya bangsa Israel yang berada di dalam kegelapan dan kecemaran ini, terang itu untuk mereka. Tetapi juga bangsa-bangsa yang lain, mau itu Asyur, mau itu Babel, mau itu siapapun, Mesir dan sebagainya, terang juga terbit untuk mereka. Nah, oleh sebab itu, sepanjang catatan dari kitab Matius ini, kita akan melihat bukan saja orang-orang Yahudi merasakan, melihat, mendengar pengajaran, pemberitaan kerajaan Allah, maupun juga demonstrasi-demonstrasi tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah yang nyata sekali, yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan pelayanan itu. Tuhan Yesus juga memperlihatkan ketika dia juga menerima perempuan Kanaan yang dari Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus juga menerima perwira Romawi dan melakukan satu karya, ekspresi, demonstrasi iman, kasih Allah yang juga diberikan kepada mereka, bukan hanya orang-orang Yahudi saja. Jadi dengan demikian Yesus disebutkan oleh Matius, dia memulai pelayanan, dia memberikan satu penegasan. Allah tidak pernah melupakan, apalagi meninggalkan. Tetapi jangan pernah lupa kasih Kristus bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ini menjadi satu harapan bagi manusia. Harapan bahwa ada terang di tengah-tengah kegelapan ini. Adanya terang di tengah-tengah kecemaran ini. Yesus terus mengajar, Yesus terus menyerukan satu pertobatan, Yesus terus mendemonstrasikan kuasa Allah kepada mereka. Sehingga tadi dua kisah pertama saya sebutkan, pemuda tadi melihat terang dan berjalan dalam terang. Matius melihat terang dan berjalan di dalam terang. Sesuatu yang tidak pernah mungkin tuh orang bisa berubah. Tapi itu terjadi. Dan ada satu kisah yang mau saya ceritakan juga pada pagi hari ini adalah ada kisah dari seorang yang bernama Agustinus. Saya kutip kisahnya Agustinus karena nanti saya mau kutip tulisannya kata-kata Agustinus nanti di poin berikutnya. Saudara, Agustinus ini adalah seorang yang berhalanya adalah yang membuat dia menjauh dari Tuhan Yesus adalah seks.
Di usia yang ke-16 tahun tuh dia sudah diperbudak oleh nafsu birahinya. Sehingga kemudian untuk bisa memuaskan nafsu birahinya dia kemudian keluar dari rumah. Dan itu memberikan satu kesedihan yang dalam sekali buat ibunya yang bernama Monica. Yang terus menerus tidak pernah kemudian berhenti untuk berdoa untuk anaknya ini. Lalu kemudian berpuluh tahun dia tuh berkubang dengan itu. Berkubang kemudian menikmati seks itu, menuruti hawa nafsu birahinya. Tetapi di satu sisi dia juga mengalami satu kegelisahan yang amat sangat. Dia merasa dia diperbudak, dia merasa dihantui, dia merasa tidak bisa untuk keluar dari perbudakan hawa nafsu birahinya itu. Sampai satu kali di dalam suatu peristiwa yang sangat sederhana yang kita pikir kok bisa ya melalui peristiwa itu. Peristiwa itu terjadi di sebuah taman kecil yang dekat dengan tempat tinggal Agustinus. Dia sedang dalam kondisi yang sedang sangat gelisah dan mencoba untuk mengasingkan diri dari teman-temannya itu. Di sana dia kemudian melihat anak-anak sedang bermain di sana. Dan anak-anak itu bernyanyi dengan satu kalimat-kalimat demikian. Ambillah, bacalah, ambillah, bacalah. Ia kemudian bergegas-gegas kembali ke tempat dia bisa mendapatkan Alkitab. Lalu kemudian dia mengambil Alkitab dan kemudian membuka Alkitab itu dan dia membaca dari Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14 bunyinya demikian. Marilah kita hidup dengan sopan supaya seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ketika dia membaca itu, ketika itu terang itu kemudian menghampiri dirinya. Seolah-olah itu cahaya yang menaungi matanya, hatinya. Dan bersamaan dengan itu dia merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga kemudian sirnalah kegelapan, bayang-bayang keraguan. Dia berubah. Yesus memulai satu pelayanan di daerah yang kecil bukan karena dia takut Herodes. Tetapi karena dia mau menggenapkan firman Tuhan. Dia mau memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya yang hidup dalam kegelapan. Apalagi meninggalkan umatnya yang berkubang di dalam dosa, yang terus dicemari dengan dosa, yang rasanya sudah terjebak di dalam dosa. Allah tidak pernah melupakan umat Tuhan, apalagi meninggalkannya. Lebih lanjut kemudian kita akan baca ya di ayat 18, 19 sampai 22. Ada satu tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat dua orang saudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Saya kutip satu kalimat Agustinus. Kalimatnya begini. Manusia tidak mungkin tidak berdosa. Artinya secara logika adalah mustahil untuk mengubah seseorang. Mustahil seseorang yang sudah dikuasai oleh dosa itu akan kemudian menjadi sangat sukar sekali untuk keluar dari jeratan dosa itu. Mustahil. Tapi Yesus kemudian melakukan satu tindakan yang di luar dari nalar pada umumnya manusia di dunia ini. Yesus memanggil Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Orang-orang yang kemudian diajak untuk bersama-sama untuk mengajar, untuk kemudian memberitakan kerajaan Allah dan mendemonstrasikan
kasih Allah kepada dunia ini. Siapa mereka? Sebutkan, mereka adalah para nelayan. Bagi orang Yahudi, pekerjaan pengembala domba, pekerjaan nelayan, itu merupakan satu pekerjaan yang dipandang hina oleh mereka. Sekarang pertanyaannya, untuk membuat seseorang bisa bertobat, berpindah dari kegelapan kepada terang, itu ada susah setengah mati. Lah bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengajak Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang seperti itu. Tapi yang jelas bahwa memang Tuhan mengerjakan hal-hal yang tidak seperti dunia kerjakan. Saya kutip dari tulisan dari Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25, demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, inilah Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, yang kita pikir mereka tidak akan mungkin bisa mengerjakan pekerjaan yang luar biasa sulitnya. Bagaimana bisa? Tapi catatan Alkitab mengatakan bahwa Petrus, seorang yang tidak pernah belajar dan bukan seorang terpelajar, tapi dia dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil, dan kemudian ada 3.000 orang yang bertobat. Paulus yang kita tetap tahu bahwa memang dia adalah seorang terpelajar, tapi untuk mengubah seseorang juga tidak akan pernah mungkin bisa dengan akalnya, dengan kepandaiannya, dengan pengetahuannya. Dan bagaimana mungkin bisa kemudian munculnya jemaat-jemaat seperti Efesus, Filipi, dan sebagainya. Sampai kepada seorang gubernur Pulau Malta, Publius, yang percaya kepada Tuhan. Tapi itulah, Yesus memulai satu pelayanan dengan satu proklamasi. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, apalagi meninggalkannya. Tetapi Tuhan kemudian mengajak orang-orang yang sudah melihat terang Kristus, yang sudah hidup di dalam terang Kristus, untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Bersama-sama mewartakan kerajaan Allah, bersama-sama mengajar orang-orang ini, bersama-sama mendemonstrasikan kasih Allah dalam tingkah lakumu sehari-hari. Yesus ingin mereka boleh mengerjakan itu. Terakhir, saya akan ajak kita bersama membaca ayat 17. Ayat 17 bunyinya demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itu kairos yang menjadi satu titik putar yang membedakan waktu sebelumnya. Sejak itu, dulu dan sekarang berbeda. Sejak itu berarti ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sejarah pekerjaan Tuhan. Sejak waktu itu, orang-orang yang tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang tidak mampu untuk mengatasi dosanya, orang-orang yang terjebak di dalam dosa, sejak itu dia bisa berubah. Sejak waktu itu adalah satu momen yang penting. Sejak waktu itu Yesus kemudian dengan secara aktif dari desa yang kecil, dari orang-orang yang penuh hidupnya di dalam kegelapan dan kecemaran, dari jauh dari Yerusalem, Yesus tidak langsung pergi ke Yerusalem di sana,
sebagai satu tujuan akhir dia untuk naik ke atas kayu salib. Yesus mulai dari yang kecil Kapernaum. Dan itu kemudian menjadi basis pelayanan Tuhan Yesus lebih jauh. Dari yang kecil, yang dekat sekali dengan orang-orang kafir di sana, mau mengatakan sejak waktu itu, bukan hanya Yahudi, tapi siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan akan melihat terang. Terang itu telah terbit. Saudara, ada banyak momen-momen penting dalam hidup kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa momen yang terpenting dalam hidup kita? Kalau anak remaja mungkin mengatakan, momen penting kalau saya bisa kemudian lulus SMA dan bisa kuliah, agak sedikit bebas. Itu momen penting. Tapi kalau udah kuliah orang bilang, momen penting adalah bisa pakai toga gitu ya, dipindahin itu talinya. Tapi orang bilang, enggak, momen penting kalau bisa punya pacar. Dan saat itu menjadi satu kelegaan, ketenangan, sudah punya pacar. Belum penting apa? Kalau kawin. Kalau udah kawin, belum punya anak. Kalau bisa punya anak, wah itu momen penting. Lalu udah semakin tua gitu ya, akan bilang, momen penting apa? Kalau anak saya kemudian akhirnya bisa menikah gitu ya. Lalu, dan kita akan tetap merasakan bahwa sama aja. Kayaknya itu biasa aja. Dan tidak ada yang so istimewa. Kita sudah mengakhiri tahun 2022 dan pindah ke 2023. So, waktu heboh-heboh mengakhiri tahun, rasanya penuh dengan sukacita, banyak kembang api, banyak petasan. Waktu kita melihat gitu ya di langit begitu bercahaya di malam yang gelap itu, kita merasakan ini sukacita. So, tanggal 1 masih balik ke kehidupan kita dan biasa saja. Lalu kita saat ini masuk kepada satu momen tahun baru Imlek. Kita mempersiapkan itu dengan penuh sukacita, rasanya bahagia ya, dengan suatu simbolisnya kita adalah akhirnya kita memakai baju merah gitu. Tanda sukacita. Kalau saya tanya, betul sukacita? Betul sukacita? Apakah betul kemudian besok setelah hari ini selesai dan besok kembali kepada kegiatan-kegiatan kita akan merasakan tetap sukacita? Biasa lagi. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa momen yang terpenting dalam bagi hidup Bapak Ibu? Bagi saya, momen yang penting adalah ketika Tuhan memanggil saya untuk bertobat. Membawa saya keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Membawa saya melihat ternyata, oh iya ya, ternyata kehidupan gelap begitu, kehidupan terang begini ya. Oh, kehidupan gelap demikian dan saya ternyata tidak mampu untuk menghadapi kegelapan-kegelapan diri saya sendiri. Dan ternyata ada terang, saya punya satu kekuatan yang lebih besar. Saya punya kekuatan ilahi, saya punya Roh Kudus, saya punya Yesus Kristus yang bisa kemudian menolong saya mengatasi kegelapan-kegelapan yang masih ada, yang terus-menerus harus dimatikan. Itu momen yang terpenting dalam hidup saya. Kalau saya tanya kembali kepada Bapak Ibu, apa momen yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Yang pasti bahwa Matius mau mengumandangkan bahwa apa? Terang telah terbit. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, berita Yesus Kristus sama dengan berita Yohanes Pembaptis. Sama kalimatnya, itu di ayat 17b. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat bukan sekedar menyesal. Bertobat adalah satu
membalik arah dari kehidupan gelap itu menuju kepada terang dan tidak melakukan lagi sama sekali. Tidak mau melakukan lagi. Kalau dulu kita mungkin terperosok dengan pornografi. Saya ingin tanya, saudara berpuluh-puluh tahun ke gereja, datang ibadah, apakah itu masih kemudian menguasai hidup kita? Balik lagi situs itu kita buka, balik lagi situs itu kita lihat, balik lagi kemudian kita cari lagi situs-situs yang lain. Yang rasanya tidak cukup hanya dengan situs yang itu, perlu yang lain, perlu yang lain, perlu yang lain. Kecanduan itu terus ada. Apakah kita kemudian setelah kemudian melihat terang, kita mau kemudian tidak mau melakukan lagi? Atau kita sebenarnya belum melihat terang yang telah terbit, sehingga kemudian tidak mampu untuk kemudian hidup dalam terang. Karena belum merasakan terang itu. Belum melihat ada perbedaan antara kehidupan kegelapan dengan kehidupan yang terang. Tidak ada itu. Tidak bisa membedakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan bukan sekedar menyesal. Tetapi pertobatan adalah berbalik Allah dari hidup yang gelap menuju kepada terang dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan yang berzina ketika dia berkata demikian, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pertobatan menjadikan bahwa kehampaan, kesia-siaan itu akan berakhir dan diganti dengan apa? Kebermaknaan, keberhargaan, kedamaian hidup ini. Saudara, momen apa yang paling penting dalam hidup saudara? Matius menegaskan sejak waktu itu. Ketika terang itu telah datang, apakah kita sudah kemudian mengalami terang itu atau belum? Jika belum pernah, maka berarti juga belum pernah ada perubahan sedikit pun. Sejak waktu itu berarti sejak ini, kalau saat ini diberitakan kepada Bapak Ibu saat ini, sejak hari ini, Yesus berkata kepada Bapak Ibu, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak hanya Matius memberitakan itu kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga saat ini, di momen tahun baru Imlek, apakah saudara mau melihat terang Kristus? Atau membiarkan saudara momen itu berlalu? Dan ketika itu berlalu, dia tidak pernah bisa datang kembali. Dia akan lewat. Dan sejarah akan terus berjalan. Dan momen itu menjadi tidak kembali lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Matius menuliskan di ayat 17, saya mengulangi kalimat ini. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Mari kita berdoa.